Selebriti terkemuka India termasuk Priyanka Chopra Jonas, Alia Bhatt hingga Kareena Kapoor Khan telah menunjukkan solidaritas kepada Palestina setelah serangan udara Israel di sebuah kamp di Rafah yang menewaskan 45 orang. Israel banyak menghadapi kecaman atas serangan di kota Rafah di Gaza Selatan yang menurut pejabat kesehatan setempat menewaskan sedikitnya 45 warga Palestina, termasuk pengungsi yang tinggal di tenda-tenda yang dilalap api pada hari Minggu. Alia Bhatt memposting story di Instagram dengan gambar bertuliskan, "Semua anak berhak mendapatkan cinta. Semua anak berhak mendapatkan keselamatan. Semua anak berhak mendapatkan kedamaian. Semua anak berhak mendapatkan kehidupan dan semua ibu berhak memberikan hal-hal itu kepada anak-anak mereka." All eyes on Rafah, tulisnya di samping postingan tersebut. Kareena Kapoor Khan yang diumumkan sebagai Duta Nasional UNICEF India awal bulan ini berbagi gambar di postingan Dana Darurat Anak Internasional PBB. Menyatakan gambar anak-anak dan keluarga yang terbakar yang muncul dari tenda-tenda yang dibom di Rafah mengejutkan kita semua. Laporan pembunuhan terhadap anak-anak yang berlindung di tenda darurat adalah hal yang tidak masuk akal. Selama lebih dari 7 bulan kita telah menyaksikan tragedi ini yang mengakibatkan ribuan anak terbunuh atau terluka. Richa Chadha berbagi cerita dari sebuah portal berita yang menyatakan bahwa Israel bersalah atas genosida kolonial pemukim. Siapapun yang masih mendukung Israel bersalah karena membunuh bayi-bayi. Priyanka dan banyak selebriti lainnya termasuk Sonam Kapoor, Samantha Ruth Prabhu, Konkona Sen Sharma, Atli Sutradara Danki, Firdas Diamirsa, Tripti Dimri, Shilpa Rao Bumi Petnekar hingga Rakulpreet Singh berbagi foto yang menjadi viral di Instagram dengan kata-kata "All eyes on Rafah" tertulis di atasnya. Serangan Israel itu menimbulkan kemarahan yang luas, termasuk dari beberapa sekutu terdekat Israel sendiri. Sementara Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengatakan hal ini adalah akibat dari kecelakaan tragis. Dalam salah satu platform yang tidak pernah kehabisan kontroversi yaitu Reddit.com, membuka aplikasi ini harus pakai VPN ya teman-teman. Oh ya, beberapa bulan lalu ada diskusi di Reddit.com yang berspekulasi apakah bintang global Priyanka Chopra Jonas menghadapi kesulitan keuangan hingga bangkrut. Rumor tersebut dimulai ketika Priyanka melewatkan acara prewedding Anand Ambani dan Radhika Mershan di Jamnagar bulan Maret lalu. Lalu para penggemar berspekulasi jika itu karena Priyanka tidak mampu membiayai perjalanannya ke India pada saat itu. Sementara di satu sisi orang-orang bertanya-tanya apakah PC sedang dalam masalah, di sisi lain ia terus membuat orang terpesona dengan penampilan yang menawan di berbagai acara-acara bergengsi. Yang terbaru adalah untuk Bulgari. Aktris itu terlihat mengenakan salah satu karya Bulgari yang paling ikonik saat ia mengenakan kalung Serpenti Aeterna. Perhiasan luar biasa di lehernya membutuhkan lebih dari 2.800 jam untuk menyelesaikannya dan menampilkan berlian kasar lebih dari 200 karat yang dipotong untuk membuat 7 tetesan berbentuk buah pir dengan total 140 karat. Arti penting dari 140 karat tersebut adalah bahwa setiap karat itu mewakili setiap tahun dalam sejarah merek Bulgari, saat Bulgari menandai hari jadinya yang ke-140. Selain itu, kalung tersebut juga dihiasi 698 berlian buget sebesar 61,81 karat. Nah, apakah ini yang disebut netizen sebagai satu tanda awal kebangkrutan bagi Priyanka? Ada-ada saja diskusi netizen ini ya guys. Berita Shah Rukh Khan dirawat di rumah sakit Ahmedabad setelah menderita sengatan panas membuat para penggemarnya khawatir akan kesehatannya. Sesuai laporan PTI, aktor tersebut menghadiri pertandingan kriket antara Kolkata Knight Riders yang ia miliki bersama Juhi Chawla dan suaminya Jay Mehta melawan Sunrisers Hyderabad. Shah Rukh Khan dirawat di rumah sakit di Ahmedabad rupanya karena kepanasan, bunyi pernyataan pihak rumah sakit. Baru-baru ini mantan aktris Juhi Chawla mengeluarkan pernyataan yang memberikan update kesehatan dari Shah Rukh Khan sahabatnya. Juhi mengatakan Shah Rukh Khan merasa tidak enak badan tadi malam.
tapi dia dirawat dengan baik dan merasa jauh lebih baik malam ini. Insya Allah dia akan segera bangkit dan berdiri di tribun pada akhir pekan menyemangati tim saat kami bermain di final, ungkap Juhi. Ternyata bukan hanya kepanasan guys, Shah Rukh Khan di saat yang sama juga mengalami dehidrasi, bahkan stroke ringan katanya nih. Shah Rukh Khan sendiri telah berkali-kali masuk rumah sakit karena banyak kecelakaan, misalnya seperti cedera bahu, rusuk patah, operasi punggung, lutut terluka hingga fraktur garis rambut. Tak mau kalah dari Kajol, Ajay Devgan siap merilis film barunya tanggal 5 Juli yang berjudul Aurome Kahadamta. Ajay kembali merangkul Tabu, pasangan terbaiknya untuk film ini, dalam kisah cinta abadi karya Niraj Pandi. Wah, siap-siap lagi nih, bakal banyak gosip perselingkuhan Ajay Tabu ya. Sutradara merilis teaser pendek pada hari Jumat di mana suara Ajay menceritakan bagaimana dia dan cinta lamanya yang diperankan oleh Tabu harus berpisah karena perbuatan mereka sendiri. Teaser film ini dalam 2 hari langsung ditonton 10 juta kali oleh penggemar di YouTube. Sepertinya ini akan menjadi film besar tahun 2024 ya. Dalam teaser berdurasi 37 detik tersebut, Ajay Devgan dan Tabu dipertemukan kembali dalam perayaan Holi yang penuh warna. Saat Ajay mengenakan kurta putih, Tabu terlihat mengenakan setelan salwar. Mereka menerapkan gulal dan menatap mata satu sama lain dengan cara paling romantis. Bidikan berikutnya menunjukkan Ajay menyalurkan intensitas khasnya dengan penuh rasa ingin tahu mengenakan seragam penjaranya. Fiksi ini mungkin agak mirip cerita Virsara nih guys. Film ini adalah drama romantis musikal epik yang berlangsung selama 23 tahun, berlatar antara tahun 2000 dan 2023. Film ini juga menampilkan Jimmy Shergill, Saiman Jrekar hingga Shantanu Maheshwari. Guys, ada satu film yang cukup menarik perhatian akhir-akhir ini yang berjudul La Pataledis. Film ini diproduksi oleh Amir Khan bersama istrinya dan sempat tayang pada tahun 2023 di Festival Film Internasional Toronto 8 September. Tayang di bioskop pada tanggal 1 Maret 2024, film ini cukup baik menghasilkan namun kurang begitu terdengar. Hanya setelah tayang di Netflix, La Pataledis menjadi begitu populer ditonton oleh berbagai kalangan. Ini adalah salah satu film rekomendasi buat kalian karena ceritanya sungguh menarik. Dikisahkan 2 orang pengantin yang kembali ke kampung halamannya melalui perjalanan kereta api. Kebetulan saat itu di dalam kereta api banyak pengantin baru yang kesemua pengantin wanitanya memakai gunggat atau kerudung yang menutupi kepala sesuai dengan tradisi India. Namun karena salah satu pengantin prianya tertidur lelap dan baru tersadar ketika sampai ia salah mengambil pengantin wanitanya. Cerita filmnya kemudian berlanjut di sekitar drama menyembunyikan identitas asli sang istri di depan masing-masing orang tua mereka. Saat film ini tayang di bioskop, penghasilan pertamanya hanya mencapai angka di 70 lak. Namun karena review dari mulut ke mulut penonton juga kritikan baik dari para kritikus, hari kedua, hari ketiga hingga hari-hari selanjutnya membuat angka pendapatan harian La Pataledis terus berada di angka crore yang semakin naik. Crore tentu berada di atas lak ya teman-teman. Dibuat dengan anggaran hanya 4 hingga 5 crore, film ini berhasil mendapatkan keuntungan bioskop sebesar 25,26 crore. Pada tanggal 2 Juni 2024, video aktris Bollywood Raveena Tandon dikerumuni di Jalan Mumbai menjadi viral di internet. Raveena terlihat panik saat dia melakukan usaha yang terbaiknya untuk menenangkan situasi massa saat itu. Namun massa yang marah menolak untuk mendengarkan permintaan maaf Raveena. Aktris tersebut terlihat berusaha menyelamatkan dirinya dari sekelompok orang sambil meminta mereka untuk tidak memukuli dia dan supirnya. Raveena dituduh mabuk, mengemudi dengan gegabah hingga menabrak mobil lain, lalu memukul seorang wanita tua dan sopirnya hingga menyerang 3 wanita katanya. Rupanya setelah dicek di CCTV sekitar tempat kejadian tersebut, laporan warga ke polisi terhadap Raveena itu adalah palsu. Cerita sebenarnya adalah sopir Raveena ingin memutarbalikkan mobilnya, kebetulan dari arah belakang mobil wanita tua itu hendak melintas.
Tidak ada kecelakaan yang terjadi atau peristiwa tabrakan, namun hanya pengemudi wanita tua itu turun berkata kasar kepada sopir Rafina untuk berhati-hati kalau memutar balikan mobilnya. Karena ada mobil di belakangnya mau melintas, kata supir wanita tua itu. Nah, dari sanalah kemudian timbul cekcok antara Rafina dengan pengemudi wanita tua tersebut. Namun keadaan tiba-tiba berubah menjadi mengerikan ketika masa entah mendapatkan kabar dari mana kalau Rafina menabrak mobil wanita tua itu, lalu kemudian menyerang seisi mobil hingga melecehkan wanita tua tersebut. Berita ini sudah diperiksa oleh polisi dan dikatakan tidak ada korban atau bekas pemukulan satu sama lain.